Nah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, sambil menunggu kawan-kawan yang lain join ke apa namanya, Zoom meeting kita. Pertama-tama saya mohon maaf karena tidak ke Banjarbaru hari ini. Ada pekerjaan terkait dengan laporan beban kerja dosen di aplikasi Sister yang harus saya selesaikan. Tadi barusan dan masih juga ini ketua chat untuk menyelesaikan itu terkait dengan itu. Jadi saya tidak bisa ke Banjarbaru karena kalau saya ke Banjarbaru biasanya lama di jalan. Jadi saya tadi pagi minta izin ke Prodi untuk kemudian mengajar dari Banjarmasin secara daring seperti ini. Sekali lagi mohon maaf ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kondisi yang berikutnya untuk kembali meneruskan materi kita secara offline ya, secara luring. Baik, kita sapa dulu kawan-kawan. Saya tadi sudah melihat ada Yuda di sini, ada Iqbal, ada Santi di sini, ada Rizky juga. Kemudian Nurizki Almadani Hafizi. Gimana nih? Nurizki Almadani Hafizi. Halo, Almadani? Halo Pak. Jadi mau yang mana sih? Orangnya. Baik, kita lanjut ya. Kalau Yuda saya ingat, si Rizky masih ingat. Kemudian di sini ada Aisyah, ada Nisa, Ridani masih ingat. Atau yang lain masih belum masuk ya. Baik, sambil jalan ya. Recording sudah tadi ya? Oke. Nanti saya tidak punya rekamannya. Kita lanjut dulu ya. Kita sebenarnya masih di bahasan sensor dan aktuator. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang sensor. Aktuatornya yang ketinggalan. Karena memang waktunya tidak cukup. Terlalu panjang urusan pembahasan terkait dengan si aktuatornya. Jadi hari ini akan kita bahas terkait dengan aktuatornya. Kalau pencet, saya pindah kamera dulu. Kameranya pindah-pindah. Saya, kalau saya pindah lagi kameranya sini. Terpencet. Oh, ada backgroundnya ya. Nah, backgroundnya saya hilangkan dulu. Nah, itu tampilannya jadinya ini ya, di robotnya ini. Jadi saya punya lagi tampilan satunya nih, yang di handphone. Baik, ada 4 kamera yang, tiga kamera di laptop, satu kamera di handphone ini. Ya, baik, lihat nih. Kalau tadi saya tanpa background kurang lebih seperti ini ya. Dilihat. Kemudian ini mungkin ada yang kawan-kawan maksudnya apa nih? Karena saya berpindah-pindah kamera. Karena nanti kalau misalkan saya menunjukkan robotnya, saya akan berpindah kamera. Saya sekarang di studio di Banjarmasin. Nah, lagi. Jadi dulu backgroundnya tidak hijau seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita masuk sekarang ke materi kita yang hari ini. Dia masuk si Ridani. Ridani ada Yuda, ada Novia ya. Mana Aisyah, mana Novia? Masih tidak terdengar ya suara saya. Iqbal? Ya Pak. Oke, Alhamdulillah ada. Rizky? Rizky ini ada dua ya. Rizky ada berapa di kelas ini? Asyarif yang biasanya di sebelahnya Iqbal itu si Rizky Asyarif bukan? Iya Pak itu Rizky Syarif. Di Syarif ya. Panggilannya siapa Syarif ya? Rizky sama Rizky. Panggilannya sih. Rizky juga. Baik. Ini ada Rizky yang lain soalnya. Nur Rizky. Nur Rizky Almadani. Baik, kita lanjut dulu. Masuk ke sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan macam-macam robot gitu ya. Saya sudah bawa juga robot Tubonoid kemarin. Hari ini saya bawa robot roda yang kalau kemarin kan hanya contoh chassisnya aja. Saya pindah kamera dulu.
Nah, sekarang saya bawa robot ini. Ini virtual background-nya mengganggu ya kalau ini ya. Nah, virtual background-nya hilangkan dulu. Nah, saya bawa robot yang ini. Ya, nah, saya stop share screen dulu. Nah, ini saya matikan dulu filmnya. Nah, biarin. Ini robot Pro 4 yang chassisnya ada 2 lapis, chassis bawah dan chassis atas. Chassis atas ini ada microcontrollernya di atasnya nih ya. Ini Arduino Nano namanya, saya tunjuk. Kemudian dia punya untuk komunikasi ada sensor Bluetooth di sini atau modul Bluetooth ya kita sebutnya. Kemudian di sini ada driver yang berbentuk apa namanya ini relay ya, ngeblur ya. Kemudian di sini ada konektor lainnya, ini ada baterai holdernya di sini. Ini baterai holdernya saya copot baterainya karena baterainya saya cas kemarin. Kemudian ada roda di sini ada 4. Di dalamnya ini ada motor ya. Di chassis bagian bawah ada motornya ini. Masing-masing roda ada motornya. Nanti kita bahas ya terkait dengan aktuator. Kemudian di sini juga ada robot yang ini yang paket ini yang kemudian kemarin kita minta ke Prodi nih. Ya, paket roda 2 plus 1 roda bebas di bawahnya ya. Tapi ini saya pakai ball caster, tidak pakai roda bebas. Ada chassis akrilik transparan di sini. Kemudian ada nanti ada kita bahas juga ya. Ini ada microcontroller di bawahnya ini ada Arduino Uno, di atasnya ada sensor shield-nya, ini ada driver motor. Kemudian di sini ada baterai holder, tapi baterai holdernya saya ganti dengan yang 18650. Bukan kalau bawa paketnya nanti pakai baterai triple A kalau tidak salah. Ada sensor ultrasonic di depannya. Nih, sonic ya. Dan saya bawakan juga sensor ultrasonic yang harganya mahal kemarin. Dulu harganya sekitar 500.000 ini. Ini SRF 05 kalau tidak salah ingat ya. Udah ngeblur ya kalau saya ganti ke kamera. Saya pin yang ini. Nah, ini lebih real ya gambarnya. Ini saya pakai kamera handphone. Tidak ngeblur, dia fokus bisa ke fokus ke sini. Ini rodanya, ini sensornya tadi depan. Ini motornya ada di bawah. Motornya ada 2. Motor ada 2, ada saklar juga di bawah sini. Nah, itu ya. Ini macam-macam barang-barang nih. Ada akses point dan lain, tapi tidak kita gunakan. Saya masuk ini tadi dulu ya. Ke slide lagi. Kalau pertemuan itu sudah ya saya bawakan di pertemuan offline minggu lalu. Mungkin kalau misalkan kita bisa offline lagi nanti minggu depan saya bawakan lagi robot ini. Kawan-kawan bisa amati dan lihat. Dan syukur-syukur kalau misalkan paket robot beroda yang kita minta ke kampus itu disetujui. Kemarin sudah ada konfirmasi dari Pak Ruslan terkait dengan barang-barang yang kita minta dan apa namanya mudah-mudahan dalam 1 atau 2 minggu itu sudah ada dan kita bisa rakit dan kita bisa program. Nanti bahasan kita cukup banyak nantinya di robot beroda dan juga manipulator. Dan keduanya bisa disetujui oleh kampus untuk dipraktekkan oleh mahasiswa ya. Baik, kita lanjut dulu. Saya masuk saya ini virtual background dulu ya, biar tidak kelihatan jelek. Baik. Nah, ini jenis robot yang kita pelajari di awal, kemudian terkait dengan komponen dasar dan itu khususnya controller sudah dibahas di pertemuan kedua dan sudah banyak dibahas di mata kuliah microcontroller. Kemudian di pertemuan kemarin yang ketiga kita bahas tentang sensor, apa-apa saja itu sensor, apa itu sensor, jenis-jenisnya seperti apa saja yang diukur. Jadi intinya sensor itu adalah perangkat yang kemudian mengukur besaran tertentu secara fisik dan juga secara elektrik ya, yang kemudian kuantitas ataupun besaran yang diukur itulah yang membedakannya dengan sensor satu dengan sensor yang lain. Nah, itu kemudian sensor itu tidak bisa bekerja sendiri, otomatis dia harus dihubungkan ke microcontroller. Seperti halnya
Yang kita ketahui nanti dari sensor itu dibaca hasil sensingnya atau hasil pengukurannya ya terhadap perubahan lingkungan, terhadap perubahan tegangan, suhu, daya, kelembapan dan lain-lain ya. Yang kemudian oleh mikrokontroller diolah hasil pembacaan atau hasil sensingnya yang kemudian diaktualisasikan ke dalam bentuk lain, misalkan ke display atau misalkan ke nanti ke aktuator ya. Kalau dalam ini konteksnya robot, nanti kita akan apa istilahnya ya, tuangkan hasil hasil sensing dari sensor tadi oleh mikrokontroller ke aktuator. Misalkan aktuatornya berupa motor, nanti yang terhubung ke roda, maka robotnya akan, kalau misalkan itu robot ya. Ya kalau ini konteksnya robot, berarti kita akan berbicara banyak terkait dengan aktuator yang digunakan di robotika. Nah, ini yang kemarin ya. Kita masih bahas ini tadi terkait dengan sensor. Ada sekian banyak sensor yang kemudian kita sudah bahas satu-satu pengertiannya dan contohnya. Dan hari ini nanti akan kita tadi sudah saya perlihatkan ya proximity sensor yang nomor 7 ini. Ada sensor ultrasonic. Nanti kemudian ada tadi radio sensor itu di nomor berapa kemarin? Nomor 2 ya. Nah, tadi ada Bluetooth modul, Bluetooth sensor. Jadi kalau nanti waktunya sempat dan biasanya setelah UTS itu kita akan ada salah satu materi untuk memprogram dan mengendalikan robot itu secara nirkabel atau secara wireless menggunakan Bluetooth, jaringan Bluetooth dari handphone Android ya. Saya tidak tahu nanti apakah bisa di-download, apakah ada aplikasinya yang berbasis iOS ya. Seperti handphonenya si Rizky Asyarif. Baik, kita lanjut dulu. Oh, ini kemarin contoh real sensor ya. Ini sensor ultrasonic. Kemarin sudah. Dan hari ini saya bawa barangnya. Ini sensor ultrasonic yang SHC SR04. Ini harganya murah. Mungkin 20 sampai 50 ribu lah paling mahal. Sedangkan yang tadi saya perlihatkan itu salah satunya yang ini ya, yang di kamera itu ruang kuliah. Nah, ini adalah sensor ultrasonic yang harganya mahal. SRF05. Sudah saya ingat seri. Baik, kita ke aktuator dulu. Sekarang apa itu aktuator ya? Jadi kalau bahasa kita sih perangkat yang mengaktualisasikan sesuatu gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini kalau dari Google nih kalau tidak salah. Aktuator itu adalah sebuah perangkat yang menyebabkan sebuah mesin ataupun perangkat lainnya itu beroperasi. Nah, kalau misalkan itu sepeda motor, aktuatornya ada motor bensin yang ada di sepeda motor itu. Kalau kemudian motor bensinnya untuk dia bisa berhidup gitu ya, atau bisa bergerak, itu perlu di starter, maka ada motor starternya di situ. Nah, motor starter itu yang kemudian kita sebut juga sebagai aktuator. Kemudian kalau misalkan di situ ada nanti apalagi ya, kalau di itu kan ada nanti kombi brake. Nah, itu ada motor, mungkin ada motornya yang kemudian juga ikut menggerakkan nggak tahu kalau mobil itu kan di steeringnya ada motor untuk steering ya, steering motor. Jadi kalau yang kombi itu bisa jadi masih manual, masih ada apa namanya? Iqbal motornya apa, Bal? Mohon maaf. Kenapa? Motornya apa? Matic. Hah? Motor Matic Vario, Pak. Vario ya. Vario itu dia sudah pakai kombi brake ya. Jadi kalau Udah pakai kombi. nah, itu kombinya elektrik apa kombi manual? Kayaknya masih manual deh. Manual ya. Oh ya, berarti ya baik. Ini sudah informasinya jelas nih yang punya motor Matic. Jadi kalau manual itu kan artinya kalau dia narik tuas di kanan ya, maka tuas kirinya juga akan ikut ketarik gitu. Kalau misalkan ada yang mungkin sempat perhatikan, kalau kita tarik rem depan itu ya, rem depan yang kanan ya, maka nanti tuas rem yang kiri juga ikut bergerak, dia bergerak ke dalam ya dia ya, ikut ketarik ya. Nggak tahu sih yang lu pakai malah nggak juga. Coba nanti perhatikan ya. Yang saya tahu di yang motor di rumah itu Vario juga, Vario yang lama itu kalau saya tarik di salah satu remnya, dia yang satunya juga ikut bergerak. Nah, maksudnya kalau di bahasa Banjarnya itu di
apa namanya dikacak gitu ya di tuasnya itu ditarik gitu. Maka salah satunya juga ikut. Karena secara manual di dalam itu setelah saya bongkar apa namanya ada tali yang kemudian narik. Kalau kita tarik di rem depan, dia juga akan narik rem satunya yang rem belakang. Jadi kalau misalkan satunya rem tromol, yang belakang biasanya, atau yang sekarang-sekarang itu kan sudah double apa namanya cakram ya, depan cakram, belakangnya juga cakram. Sebagian besar, bukan sebagian besar, sebagian motor kurang lebih seperti itu, ada cakram depan, ada cakram belakang. Tapi pada umumnya biasanya satu yang depan itu cakram, yang belakangnya biasanya masih tromol biasanya ya. Jadi ada kanvas rem untuk yang belakang. Nah itu biasanya, tapi dia sudah bisa narik dua-duanya. Kalau kiri atau belakang yang ditarik, maka yang depan juga akan ditarik seperti itu. Baik, kita lanjut lagi. Itu tadi ada bawahnya nih. A computerized unit instruct the actuator how to move the tires. Wah, ini katanya sebuah unit terkomputerisasi kemudian menginstruksikan kepada aktuator kemudian untuk bergerak atau menggerakkan si rodanya atau si bannya gitu ya. Nah, ini contohnya nih. Maka di dalam hal ini nanti di konteks robotika ya, nanti si microcontroller kemudian memberikan perintah ke aktuator, tapi tidak bisa langsung ya, biasanya ada driver, makanya tadi saya sebutkan ada driver motor yang kemudian nanti menghubungkan antara microcontroller ke motor. Jadi tidak bisa langsung aktuator yang berupa motor nantinya ya, berupa motor DC dari microcontroller langsung nggak bisa. Biasanya dia perlu perantara lagi ya, namanya driver. Ada driver yang nanti berupa chip, berupa IC, ada nanti berupa apa namanya solenoid misalkan, ada lagi nanti yang berupa relay. Nah, yang ada di saya sekarang atau di hari ini yang saya bawa driver motor yang berupa chip ya. Saya stop share screen dulu. Nah, ini sudah saya pin. Ini driver motor yang ini. Driver motor ini berupa chip, dia dual channel ya. Ada lagi ini driver motor yang berupa nih modul relay. Ini 4 channel nih. Nah, channel ada 4 relay di sini yang warna biru-biru ini. Dan kemudian untuk nanti dia bisa terhubung ke microcontroller lagi, dia perlu nanti optocoupler di sini. Wah, ada apa lagi sih? Nanti kita belajar lebih detail ya. Karena nanti kita akan program yang menggunakan chip atau IC, ada juga yang kita program yang menggunakan ini relay. Tapi yang kita minta kemarin itu adalah yang menggunakan chip atau IC. Baik, saya kembali ke slide. Jadi intinya nanti si aktuator ini diperintahkan oleh microcontroller untuk kemudian menggerakkan. Kalau dia terhubung ke roda, maka akan menggerakkan roda. Kalau dia terhubung ke apa namanya, misalkan door lock-nya mobil, maka dia akan apa namanya, mengunci pintu mobil ataupun membuka kunci pintu mobil. Ya. Nanti ada kita akan bahas aktuator yang mengunci menutup pintu apa pengunci pintu mobil. Karena mobilnya nanti ada sendiri lagi kalau dibuka tutup menggunakan motor yang lain lagi ya jenisnya. Baik, kita lanjut. Nah, secara teoritis aktuator ini adalah sebuah perangkat mekanik ataupun elektromekanik yang kemudian menyediakan proses pengontrolan atau bisa dikontrol, kemudian kadang-kadang juga pergerakannya nih, saya terjemahkan bebas gitu ya. Pergerakannya bisa jadi terbatas atau nanti posisinya juga kita bisa operasikan secara elektrik. Nah, nanti apa posisi yang dioperasikan secara elektrik ada nanti ya. Kemudian bisa juga secara manual. Manual itu maksudnya kita perintah misalkan kita posisikan belok kiri, belok kanan, ataupun maju, mundur, atau putar kanan, putar kiri gitu ya. Itu secara manual maksudnya. Ataupun nanti dia bisa juga beroperasi secara otonom ya. Nah, nanti sudah diprogram kalau nanti nabrak dia harus mundur. Sebelum nabrak harus mundur ya, jangan nabrak dulu. Nah, kemudian ada lagi dia juga bisa dioperasikan seperti apa ya? Kalau misalkan nanti hidrolik itu menggunakan oli ya. Kemudian ada nanti yang pneumatik dia menggunakan udara di situ. Ada tekanan udara dan seterusnya. Nah, kemudian pada umumnya si aktuator ini bergerak berdasarkan gerakan yang apa namanya ya, yang linear dan juga ataupun gerakan berputar. Nanti ada beberapa aktuator yang gerakannya hanya maju mundur saja, tidak bisa berputar, tapi nanti ada aktuator yang kemudian dia bisa berputar.
Ada yang berputar sekian derajat, ada yang berputar sampai 180 derajat, ada yang berputar misalkan sampai 360 derajat. Nanti ada beberapa aktuator yang bisa berputar sampai ke situ ya. Kita lihat. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan ataupun ada sanggahan, silahkan bisa langsung diinstruksi ya. Tidak harus menunggu kesempatan bertanya dulu. Oke, mikrofon saya sudah masih hidup. Kita lihat ada beberapa jenis, bukan jenis ya di sini ya, namanya contoh aktuator. Nanti aktuator itu jenisnya yang tadi sudah disebutkan ya. Dia bisa bergerak secara apa namanya tadi, secara linear ataupun secara rotari. Nah itu dari jenis berdasarkan jenis ya, aktuator dibedakan berdasarkan jenis gerakan. Ada gerakan 360 derajat atau rotarinya itu hanya beberapa derajat, atau dari gerakan linear hanya maju mundur saja. Jadi kita lihat. Baik, kemudian contoh di sini yang pertama adalah motor DC ya, motor DC. Kalau motor AC itu kalau di ruangan kita kemarin itu ya, di air conditioner itu ada motor AC-nya, kemudian ada di kipas angin itu motor AC, ataupun pompa air di rumah yang atau pompa air di sumur itu ya, itu kan menggunakan AC. Nah sekarang yang kita bahas adalah motor DC yang menggunakan motor DC, motor yang kemudian menggunakan arus atau tegangan DC. Tegangan DC ini bisa dari baterai, bisa dari apa namanya aki, ataupun bisa nanti dari solar panel ya. Nah itu yang kemudian nanti akan menggerakkan motor DC yang kita gunakan di robot ini. Nah kemudian secara prinsip kerja dari si motor DC ini mungkin kawan-kawan sudah belajar ini ya, sudah belajar fisika dulu ya. Mungkin kalau yang ada dari IPA, sekarang supaya saya tunjuk dulu ya. Intinya motor itu ya, mungkin kalau ini motor DC ya. Motor DC ini kemudian di dalamnya sini ya, ini motor DC. DC ya. Di dalamnya itu kalau kita uraikan dia punya magnet tetap yang pertama. Magnet tetap itu punya kutub yang berbeda ya, utara dan selatan. Tidak nanti kalau dua-duanya kutub selatan nanti dia tidak akan bergerak. Kalau dua-duanya kutub utara juga tidak akan bergerak. Jadi satu-satunya adalah kutub utara dan salah satunya lagi yang satunya lagi adalah kutub selatan. Nah, kemudian di dalamnya itu ada lilitan biasanya nih, lilitannya. Tapi lilitannya tidak dibuat secara banyak sini, lilitannya hanya satu ini aja. Sebenarnya nanti ada berlapis-lapis lilitan gitu. Bahkan kadang-kadang kalau motor DC itu bisa jadi ada 4, minimal 2 kalau tidak salah ingat ya, ada dua bagian lilitan, ada nanti ada yang 4, bahkan ada yang lebih, lilitannya lebih dari 4 bagian. Nah, kita anggap misalkan ada 2 bagian di sini ya, 2 bagian lilitan yang kemudian di sini terhubung di sini kalau bahasa ininya brushnya ya. Di brushnya. Brush ini ada karbon di sini yang kemudian terhubung ke kutub sumber tegangan baterai. Ya, sini. Nah, ini yang kemudian nih brush ini ada karbonnya, ini yang berputar yang terhubung ke sini ya misalnya ya. Jadi bagian sini, bagian separohnya ini yang saya border ini ya. Ini misalkan terhubung ke anggap saja ini tegangan positif, yang sebagian lagi sini ya. Ini terhubung ke sumber tegangan baterai yang negatif. Nah, itu yang kemudian kalau misalkan gini, kita buat perumpamaan pertama ya. Kalau misalkan ini tegangan positif, ini tegangannya negatif, kemudian lilitan ini atau tegangan ini atau arusnya ini mengalir ke lilitan sini ya. Lilitan sini. Nah, ini masuk lagi ke yang negatif di sini. Maka misalkan ya, pada saat dia diberi tegangan, kumparan ini atau lilitan dari kawat tembaga ini kemudian menjadi magnet dan salah satunya adalah berkutub di sini utara, kemudian biasanya kan gitu ya, dia biasanya membentuk kutubnya 2, satunya utara, satunya selatan. Nah, kutub utara sini kalau dia tadi terhubung ke tegangan positif sini ya, di sini terhubung ke tegangan negatif, di sini menjadi magnet yang berkutub selatan, di sini menjadi magnet yang berkutub utara di sini, dan kutub utara ini bertemu dengan kutub utara magnet tetap di sini. Dan kutub selatan juga bertemu dengan ya magnet tetap yang kutubnya selatan juga. Nah, karena dia bertemu dengan kutub yang sama, otomatis dia akan terjadi penolakan ya. Nah, karena terjadi penolakan di masing-masing kutub sini, maka nanti ada gerakan itu terjadi penolakan sehingga dia seolah-olah berputar atau berpindah tempat. Akan berpindah ke sini ya. Yang tadinya di sini adalah kutub apa namanya? Utara ya, ketemu dengan kutub utara, maka dia akan balik ke sini atau berpindah posisi ketemu dengan kutub selatan. Nah, karena dia ketemu dengan kutub selatan, otomatis dia akan
saling tarik menarik ya, itu dia salah satunya. Kemudian pada saat dia sesaat tarik menarik, tapi pada saat yang lain ini kan sudah berpindah nih. Jadi kan dia ada bagian brush sebelah sini atau bagian ini ya. Tadi dapat tegangan positif karena dia berputar, dia beralih ke posisi mendapatkan tegangan yang negatif di sini. Ya, negatif di sini. Nah, otomatis pada saat dia di sini tadi kan kalau di sini dapat tegangan positif, di sini dapat tegangan negatif, kemudian di sini dapat tegangan negatif ya karena dia berputar, baliknya lagi di sini dia mendapat tegangan positif, maka kemudian posisi apa namanya dari si magnet yang ditimbulkan dari kumparan ini pun akan berubah jadinya ya. Di sini menjadi kemudian menjadi selatan lagi kutub selatannya karena kan tadi kalau dia di sini positif, di sini negatif, di sini tadi menjadi kutub utara, di sini menjadi kutub selatan. Tapi karena berpindah dan tegangannya jadi berbalik ya, berbalik, maka yang tadinya di sini jadi kutub utara ya atau north di sini menjadi kutub selatan. Nah karena dia jadi kutub selatan dan di sini jadi kutub utara ya, karena tegangannya tadi berbolak balik ya, dibalik ya polaritasnya, maka lilitan yang kemudian menjadi magnet dengan kutub selatan di sini juga akan akhirnya tertolak dengan magnet yang ada di sini yang juga berkutub selatan. Sama di sini juga, tadinya dia di sini kutub utara, berkutub selatan kemudian menjadi kutub utara karena dibalik polaritas dari tegangan motornya, maka dia akan juga tertolak. Nah, gerakan tertolak inilah yang kemudian menjadi gerakan berputar seolah-olah ya di motor ini dan kemudian mengakibatkan tuas atau rotor ini jadinya berputar seolah-olah. Nah, semakin besar tegangannya atau semakin juga tinggi arusnya, maka akan semakin kencang putarannya atau semakin besar penolakan oleh magnet yang ada di dalam sini. Sehingga gerakannya seolah-olah seperti jadi semakin besar arusnya, maka magnet yang ditimbulkan oleh kumparan ini juga semakin besar, maka semakin besar juga penolakan oleh magnet yang ada di dalamnya ini. Nah, semakin besar penolakan itu kemudian menjadi perputarannya juga semakin kencang jadi. Tapi memang ada batasnya dia ya. Kalau misalkan motor Tamiya itu tegangannya kan 2 biji baterai AA yang 1,5 volt ya. Kalau misalkan kita hitung 1,5 dikali 2 sama 3 volt. Jadi kalau misalkan tegangan 3 voltnya itu kita motor dengan tegangan maksimal 3 volt itu kita beri tegangan di atas itu, biasanya dia berputar kencang sesaat, tapi habis itu kebakar. Karena apa? Karena dia punya tegangan maksimal operasional dari motor DC-nya. Nah, itu dia. Bisa dipahami ya Iqbal dan kawan-kawan ya? Ya, Pak, Iqbal? bisa. Alhamdulillah. Jadi kalau Iqbal bisa, saya kira yang lain juga harusnya bisa. Nah, ada Yuda, ada Ridani, ada Aisyah, ada Anissa ya. Bisa. Baik, ada Yogi juga ya di sini ya. Yogi, masuk Kak? Halo? Oh, belum ya. Jadi kita tunggu ya. Ada 15 orang karena saya menggunakan 2 akun. Baik, kita lanjut dulu. Itu cara kerja dasar dari motor DC yang kemudian kalau dia tadi diberi tegangan, maka kumparan di dalamnya menjadi magnet yang kalau kutub-kutub magnetnya itu bertemu dengan magnet tetap yang ada di dalam motornya, maka itu akan terjadi penolakan. Penolakannya itu membuat dia bergerak atau menjauh sehingga seolah-olah berputar. Semakin besar magnetnya, maka akan semakin kuat pula penolakan oleh magnet yang ada di dalam motor sehingga seolah-olah motor itu berputar secara kencang ya, atau secara RPM-nya semakin naik seperti itu. Nah, nanti beda lagi kalau prinsip kerja dari motor brushless ya. Ini motor yang kemudian masih ada brushnya atau ada karbonnya di sini nih. Nah, nanti ada motor brushless saya kita tidak jelaskan di sini. Kita anggap saja nanti kawan-kawan bisa mencari informasi lebih detail lagi terkait dengan motor DC yang lain yang itu jenisnya motor brushless. Ini motor masih pakai brush. Baik, kita lanjut. Nah, ini contoh motor yang lain ya. Ini motor DC yang kemudian dilengkapi dengan gearbox. Kalau tadi kan motornya langsung ya, kita lihat tadi itu tanpa dilengkapi dengan gearbox. Apa itu gearbox? Kalau Tamiya sendiri itu biasanya ada gearboxnya ya di bagian belakang di bagian motornya itu. Biasanya ini saya mohon maaf kalau yang tidak mainan Tamiya ya, mungkin kawan-kawan yang putri mungkin tidak bermain Tamiya. Atau ada yang bermain Tamiya? Aisyah masuk nggak? Novia?
Halo? Ya, kenapa Pak? Novia tahu Tamiya nggak? Suaranya kecil. Novia, kemudian siapa lagi? Aisyah ada. Aisyah? Halo Aisyah. Ada Pak, ada Pak. Tahu Tamiya nggak Aisyah? Tahu, Main atau adiknya yang main? Atau kakaknya? ada sepupu Pak. Oh, di sepupu. Baik, mungkin tidak terlalu detail ya. Tapi kalau misalkan Aisyah pernah amati secara detail di dalam Tamiya itu ya, nanti kawan-kawan yang lain juga itu bisa menjelaskan, bisa menambahkan. Maka di dalam Tamiya itu ada motor DC kecil ya. Dan motornya itu ini seperti ini nih. Nah, motor DC-nya itu yang ini. Kemudian ada gearboxnya yang kemudian mentransfer dari motor itu ke sampai ke roda ya putarannya. Nah, kita balik dulu ke sini. Nah, jadi gearbox ini ya secara teoritis dia kemudian digunakan untuk ini kalau misalkan di motor ya, motor motor DC-nya itu dari sini. Nah, ini yang saya lingkari nih, saya tunjuk nih. Kemudian bagian yang lainnya, bagian depannya yang kemudian menuju ke bagian yang berputar ya, atau rotornya. Ini adalah gearboxnya sebelum ke rotor utamanya ini, yang kemudian kita bisa hubungkan ke roda ataupun ke perangkat lainnya ya. Rata-rata sih biasanya dihubungkan ke roda. Ini gearbox ini biasanya tujuannya adalah untuk menambah torsi, namun biasanya apa istilahnya? Akibat dari torsi bertambah, putarannya juga akan semakin kecil. Karena apa? Karena gini, ini gearbox misalkan yang kita anggap ya, gearbox, mohon maaf, motor DC-nya dia punya kecepatan 100 rpm. Artinya dalam 1 menit dia bisa berputar 100 kali ya. Kemudian karena torsinya awalnya misalkan 1 kg, artinya kalau tanpa gearbox, DC motor ini ya, yang sini tadi sama bagian ini aja, misalkan ada tuas rotornya, yang kemudian kalau dihubungkan ke roda, dia bisa menggerakkan roda itu dengan beban 1 kg. Tapi karena kita perlu yang lebih besar lagi torsinya, artinya kita perlu, karena ini robotnya misalkan punya beban sampai 5 kilo, maka kita perlu nanti menggunakan motor DC ini yang sudah dilengkapi dengan gearbox ya. Hanya saja dengan gearbox ini nanti RPM-nya jadi seperempatnya, tadinya 100 RPM per menit menjadi hanya misalkan ya 25 RPM per menit. Tapi torsinya bisa sampai 5 kilo. Nah, itu dia. Jadi gearbox ini salah satunya untuk satu mengurangi kecepatan biasanya ya. Dua untuk kemudian menambah torsi. Jadi dia berbanding apa namanya? Kalau torsinya naik ya, maka kecepatannya berkurang. Dan sebaliknya kalau misalkan nanti kecepatannya malah naik, maka torsinya akan terbalik sebentar. Motor DC ini ya kalau torsinya bertambah, maka kecepatannya akan berkurang ya. Tapi kalau misalkan torsinya berkurang, maka kecepatannya bertambah jadinya. Ya kan misalkan ya, kita ingin dengan kecepatan awalnya 100 rpm, kemudian ditambah gearbox kecepatannya menjadi 150 rpm gitu ya. Nih, dengan gearbox ini. Jadi gearboxnya akan menambah kecepatan putar dari motornya ini. Tapi dengan kondisi seperti itu, dengan kecepatannya bertambah, maka biasanya nih ya, secara teoritis itu akan mengurangi torsinya. Jadi tadi kalau misalkan dia bisa memutar atau menggerakkan beban sebesar 1 kg, bisa jadi hanya separohnya, hanya setengah kilo atau bahkan kurang dari itu ya. Nanti ada perhitungannya sebenarnya. Gearboxnya berapa banyak, kemudian transfer gearnya itu berapa banyak. Setelah ditransfer nanti putarannya jadi sekian, torsinya jadi sekian itu. Intinya jadi kalau misalkan putarannya berkurang, maka torsinya biasanya akan nambah. Dan sebaliknya kalau putarannya setelah di gearbox ya, motor DC-nya diberi gearbox, kalau putarannya bertambah biasanya torsinya akan berkurang seperti itu. Nah, itu teori dari gearbox ini ya, kurang lebih demikian. Nanti kalau ada yang punya informasi ataupun pengertian yang lain silahkan diinterupsi ataupun disampaikan. Nah, jadi torsi besar itu biasanya digunakan kalau robot itu memerlukan tenaga untuk mengangkat. Misalkan kalau saya dulu ya, laptop dengan robotnya itu kurang lebih mungkin di atas 4 kg atau bahkan 5-6 kg itu. Jadi saya harus menghitung satu motor gearbox yang saya pakai itu torsinya berapa.
kemudian saya konversi lagi putarannya berapa, torsinya berapa. Saya hitung torsinya dulu. Saya tidak memperhitungkan dulu itu ya kalau untuk penelitian di UGM. Saya tidak memperhitungkan dia kecepatannya berapa, tapi yang saya perhitungkan torsinya. Beban robot dengan laptop di atasnya waktu itu yang saya buat itu sekitar 5 atau 6 kg ya kurang lebih ya. Kemudian satu motornya itu dia torsinya misalkan kalau tidak salah dulu ya 9 atau ya anggaplah 10 kilo gitu ya gampangannya 10 kilo. Berarti kan dia sebenarnya bisa sampai 40 kilo karena saya menggunakan 4 motor di robot saya itu. Tapi dengan kemudian saya pasangi roda gitu ya, saya pasangi roda di motor ini, motor gearboxnya, maka otomatis itu akan berubah lagi. Kalau rodanya sekian ukurannya ada perhitungan-perhitungan matematisnya sehingga nanti dengan torsi tadi 10 kilo masing-masing motor, kalau dengan roda berapa ya itu rodanya sekitar 6 cm atau 60 mm atau 58 ya misalnya. Ya anggaplah 6 cm atau 60 mm itu ya. Diameter rodanya itu akan berkurang lagi nanti torsinya. Jadi ada perhitungannya sehingga waktu itu setelah dihitung-hitung torsinya sekitar mungkin separohnya jadi 5 kiloan ya atau bahkan kurang dari 5 kilo dengan roda yang ukuran itu tadi. Sehingga nih ya. Sehingga dengan 4 motor itu kalau tidak salah maksimal 9 atau 8 kilo. Jadi masih cukup dengan beban yang real time-nya itu adalah 6 kg. Jadi 4 motor gearbox ini dengan roda tadi sekian diameternya 6 cm gitu ya. 4 itu maka torsinya menjadi masing-masing roda hanya sekitar 2 kilo. Tadinya misalkan sampai 10 kilo ya karena sudah ditransfer segala macam akhirnya dengan adanya motor dengan adanya roda tadi torsinya sekitar tersisa 2 kilo. 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, waktu itu sudah cukup. Jadi waktu itu pembimbing saya, promotornya itu meminta perhitungan-perhitungan itu untuk kemudian disampaikan ke beliau. Kira-kira sudah cukup bisa menggerakkan robotnya apa tidak. Tapi itu pun saya kalau tidak salah sempat ganti 2 kali itu motornya. Jadi motornya pertama itu saya ganti karena rusak. Walaupun secara teoritis tadi ya dia bisa menggerakkan beban yang kalau di total dengan 4 motornya itu 8 kilo ternyata juga setelah dicoba berkali-kali ya saya tidak hanya coba 1-2 kali bisa puluhan kali itu saya menyobanya. Masih ada rekaman di saya tapi saya belum sempat upload ke ini untuk kawan-kawan bisa lihat ya berapa kali percobaan yang saya lakukan untuk kemudian menjadi sebuah penelitian. Jadi robot itu jalan sekali, jalan lagi sekali, amati catat, amati catat, amati catat. Dan kemudian nanti dianalisis itu apa yang kemudian kurang, apa yang menjadi perhatian di proses percobaan di masing-masing skenario-nya. Nah, saya dulu buatnya dengan holonomic drive system ya. Apa itu nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya lagi. Ada nanti ya. Kita akan bahas satu-satu aja dulu ya. Nah, kemudian ini contoh motor gearbox yang lain ya. Jadi aktuator berupa motor DC dan ini motor DC-nya ini motor Tamiya yang kemudian ada gearbox. Jadi motor Tamiya kalau gearbox Tamiya tidak seperti ini ya. Ini motor yang kemudian tadi saya gunakan atau kita gunakan nanti di robot kita yang ini. Ya, ini ada motornya di bawahnya. Ya, di bawahnya ada gearboxnya. Kemudian ini ada rodanya. Ya, ini gambarnya yang kemudian kita gunakan. Jadi motor ini sebenarnya motor DC 6 volt ya kalau tidak salah. Kalau si motornya si Tamiya itu 3 volt. Karena dia hanya menggunakan baterai 2 kali 1,5 volt. Kalau yang ini baterai 6 volt. Tapi nanti kita pakai baterai yang 3,7 volt dikali 2, berarti sekitar 7,4. Tapi karena nanti kita menggunakan driver motor yang bisa diprogram untuk kecepatan motornya, jadi kita nanti tidak maksimalkan. Atau nanti kalau dimaksimalkan, ini masih sanggup sampai 7 sekian volt itu ya. Saya coba selama ini sih dengan tegangan 7,4 volt itu ininya masih bisa tidak rusak. Kalau misalkan dia mengalami kelebihan tegangan yang cukup signifikan, biasanya dia motornya bisa rusak. Tapi ini kalau secara spesifik di yang jual itu 6 volt, tapi saya pakai baterai 7,4 masih jalan. Hanya saja pada saat nanti keluar dari ini ya, dari driver itu bisa jadi tegangannya tidak sampai 7,4 karena juga tegangan 7,4 itu kan dipakai untuk microcontrol dan lain-lain. Baik, ini adalah motor Tamiya tadi ya, gearbox. Saya menyebut motor Tamiya karena untuk gampang mengingatkan saja. Sebenarnya kalau motor Tamiya tadi sekali lagi dia
ketegangannya ya 3 volt maksimal. Tapi kalau ini di spesifikasinya dia sampai 6 volt. Nah, kalau misalkan dibandingkan ukurannya ini ya dengan rodanya itu kurang lebih seperti ini. Ya mungkin separuh atau sepertiga dari rodanya. Kalau dipasang kurang lebih gini ya. Kalau dipasang ke rodanya atau dihubungkan ke roda, motor yang tadi itu seperti ini artinya penampakannya. Tadi sudah juga saya perlihatkan kalau pasang di robot ya. Baik, ada pertanyaan dulu terkait dengan motor DC. Silahkan kalau ada sebelum saya lanjut ke motor servo ini. Baik, kalau tidak ada kita masuk ke motor servo ya. Motor servo itu apa? Saya minta tolong siapa ya? Ada yang mau? Ridani dan Ridani. Halo Ridani. Atau Yuda? Halo Yuda. Iya Pak, halo Pak. Nah, sekarang kuliahnya pakai laptop atau pakai handphone? Pakai laptop Pak. Berarti handphonenya nganggur kan? Saya minta tolong nih. Tolong dicarikan di Google ataupun di ChatGPT Iya. apa pengertian motor servo ini. Karena mungkin saya tidak sempat mencari pengertiannya di sini. Nah, coba minta tolong dicarikan sambil menunggu ya, sambil menunggu Yuda mencarikan ini. Baik, di dalam motor servo ini sebenarnya atau motor servo ini terdiri dari nanti ada di pengertiannya Yuda ya. Dia punya motor DC sendiri di dalamnya, kemudian dia punya gearbox, kemudian lagi dia punya sensor posisi. Nah, ini waktu kita kemarin berbicara tentang sensor posisi ini tidak saya contohkan secara real. Artinya sensor posisinya itu saya bilang gini, yang paling gampang sensor posisi itu adalah GPS saja itu ya. Sebenarnya itu kalau di aplikasi di luar sana ya. Tapi kalau di aplikasi yang spesifik di dalam robotika itu di dalam motor servo ini ada namanya sensor posisi. Nanti kita lihat ya. Sensor posisi itu gunanya untuk apa? Saya minta tolong. Yuda sudah ketemu? Sudah Pak. Minta tolong dibacakan. Apa itu motor servo? Motor servo merupakan perangkat elektromekanis yang dibuat memakai sistem kontrol jenis loop tertutup untuk menjadi penggerak dalam sebuah rangkaian. Nantinya akan menciptakan torsi serta kecepatan berdasarkan arus listrik beserta tegangan yang diberikan kepadanya. Ada yang lebih ringkas itu panjang ya. Ada nggak yang membahas tentang komponen di dalamnya apa gitu motor servo itu? Coba minta tolong cari lagi komponen motor servo. Jadi pengertian secara ini ya, secara detail ya. Jadi dia menggunakan kendali loop tertutup, kemudian nanti kecepatannya bisa diatur, kemudian nanti juga sebenarnya ada posisinya juga bisa diatur gitu. Kalau motor servo kan kita relatif biasanya adalah memprogram posisi dari motor servonya. Ada ketemu komponen motor servo? Ini ada Pak ini Pak, tapi ini motor servo adalah jenis motor listrik yang dirancang untuk menggerakkan atau mengendalikan sesuatu mekanisme dengan presisi tinggi. Presisi tinggi, oke, baik. Oke, berarti belum ketemu yang ada pengertiannya. Kita akan bahas. Iya Pak. Baik, terima kasih, Mas Yuda. Iya, Jadi Pak. di motor servo ini sekali lagi saya sebutkan ya, dia punya motor DC di dalamnya. Jadi kalau tadi kita berbicara aktuator itu salah satu contohnya adalah motor DC, maka di dalam motor servo juga ada motor DC-nya. Motornya terpisah nanti ya, maksudnya nanti ada motor servo di dalam motor servo ini ada motor DC-nya sendiri ya kalau kita lihat di sini. Kemudian dia punya gear atau gearbox-nya, kemudian dia punya sensor posisi di sini di berupa potensiometer. Kemudian sekali lagi dia punya kontrol. Tadi kan sudah disebutkan oleh Yuda, dia merupakan komponen yang mempunyai sistem kendali tertutup ya. Jadi sistem kendalinya itu tidak di apa istilahnya ya. Untuk komposisi nanti dia dapat perintah sebenarnya dari luar, dari microcontroller dari luar. Kemudian dari situ dari luar itu yang kemudian oleh microcontrol di dalamnya sini diterjemahkan dalam bentuk posisi dari si motor, bukan motor sini, dari sini nanti posisi dari tuasnya ini ada yang warna apa? Saya tunjuk dulu. Ini tuas warna hitam ini. Nah ini yang kemudian nanti posisinya ya. Umumnya nih ya motor servo itu bisa ada motor servo yang kemudian bisa menggerakkan tuasnya ini 180 derajat ya nih. Jadi dari posisi 0 kemudian ke posisi 180 derajat. Ada yang 170 derajat.
Bahkan kalau yang lain lagi juga ada yang bisa sampai 360 derajat. Jadi setelah dia posisi 0, kemudian posisi 1, 2, 3 sampai 10, 20, 100, 180, kemudian sampai 270, 300, 360, balik lagi ke 0. Nah, 360 itu 0 ya. 359 kemudian ke 0 lagi. Nah, itu dia bisa berputar. Nah, itu yang kemarin yang saya perlihatkan di servonya robot humanoid. Nanti kan kita lihat ya, servo yang di robot humanoid itu yang jenisnya apa kemarin. Kemarin kan si Rizky Sarip itu sempat ngecek, oh harganya sekian, pantasan harganya sampai 18 juta. Ya kalau sekarang kayaknya lebih mahal lagi. Saya tadi sempat lihat pagi harga motor servonya itu sekitar 700-an ribu lebih. Jadi kalau secara keseluruhan paket untuk robot humanoid itu bisa lebih dari 18 juta, bisa sampai 19 atau 20 juta. Sekarang ya posisi harga sekarang. Karena dia ngikuti harga dolar. Baik, kita kembali ke motor servo ini ya. Ini motor servo. Di dalamnya kalau kita bongkarnya tadi motor servo yang ini ya. Nah, kebetulan ini warnanya biru, tapi yang di slide berikutnya ini servonya warnanya hitam ya. Kalau nanti kalau dibongkar seperti ini, sebenarnya saya punya motor servo yang sudah rusak dan kemudian kita bisa bongkar dan lihat isinya ya. Nah, mudah-mudahan nanti sempat saya bawakan. Kalaupun tidak ya, gambar ini sudah mewakili bahwa di dalamnya ada motor DC. Motor di sini otomatis kan dia bisa berputar 360 derajat ya. Tapi dengan adanya sensor posisi di sini, nanti gearbox yang ada di sini ya, yang mendapat transferan putaran dari motor DC ini kemudian dibatasi nanti. Karena nanti dia akan membaca tuas ini ya. Tuas ini mau diposisikan di posisi 0 derajat, di posisi 1 sampai misalkan kalau yang ini ya, yang contoh yang di slide ini adalah ini yang posisinya maksimal 180 derajat kalau tidak salah ingat ya. Kemudian ini sensor posisi ada potensiometer di sini yang kemudian memberikan nilai resistansinya dan nilai resistansi itu dibaca oleh mikrokontrol yang sini. Nah, jadi misalkan gini. Misalkan dia dapat perintah untuk kemudian berada pada posisi 0 derajat ya, posisi 0 derajat. Oke, sekarang si mikrokontrol akan membaca posisi dari sini. Dari si potensiometer. Potensiometer ini terhubung ke tuas ini ya. Nah, anggap saja ini posisinya sekarang 0 derajat ya, posisi ini 0 derajat. Pada saat posisinya sudah terbaca 0 derajat, maka perintah untuk menggerakkan atau memosisikan situasi ini dari mikrokontroller ke mikrokontroller yang ada di dalam servo ini ke posisi 0 derajat tadi ya, itu tidak akan di bahasa ininya sih, bukan tidak digubris. Oh, dia sudah lapor, oh sudah loh, sudah 0 derajat nih posisinya gitu loh, artinya kalau di bahasa manusia kan ya. Karena apa? Karena di si mikrokontroller ini sudah membaca posisi berdasarkan data tensiometer ya, situasi ini berada di posisi yang 0 derajat. Tapi misalkan pada suatu saat dia ternyata berada pada posisi 90 derajat misalkan ya, ini bergerak ke sini nih. Ya, jadi kan 90 derajat nih jadi. Nah, 90 derajat. Dan tadi dia dapat perintah dari mikrokontroller di luar dari motor servo ini ke 0 derajat, maka dia akan memerintahkan mikrokontroller ini ya, memerintahkan motor DC ini ada jalurnya motor DC yang ini untuk berputar misalkan berlawanan jarum jam. Ya, berlawanan jarum jam. Maka situasi ini juga akan berputar nih kan, dari transferan putaran berlawanan jarum jam dia akan berputar. Tadi posisinya kan gini, 90 derajat ya. Dia akan berputar ke sini nih. Akan kembali lagi ke posisi tadi 0 derajatnya. Nah, kalau misalkan posisinya tadi berubah kan dari 90 berubah ke 89, berubah ke 88, 70 dan seterusnya sampai ke 0, dia akan berhenti. Nah, kemudian tadi si Yuda sempat menyinggung, kawan kita Yuda ya sudah menyinggung, ada kecepatan. Kecepatan berputarnya tadi juga akan ditentukan oleh sini, si mikrokontroller ke motor DC-nya. Apakah bergerak per 1 derajat, apakah bergerak langsung dalam 10 derajat, misalkan dia bergerak hanya dalam 1 detik. Atau bahkan 90 derajat itu dia hanya bergerak 1 detik, itu bisa ya. Jadi bergerakan dari posisi 90 derajat di sini ke posisi 0 derajat di sini ya, itu hanya 1 detik bisa misalkan dengan perintah kecepatan yang ada di sini. Jadi nanti si mikrokontroller di luar nih, karena mikrokontroller di luar nih ya, yang kemudian memerintahkan ke mikrokontroller sini untuk bergerak atau menggerakkan dari tuas ini posisi 90 ke 0 derajat dalam kurang lebih waktu 1 detik misalkan ya, itu dia bisa perintahkan 0 derajat dalam kurung misalkan nanti 1, atau dalam mikrokontroller kan bukan 1 tapi 1000 ya, kan gitu, 1000. Jadi artinya pergerakan dari 90 ke 0 derajat tadi itu ya
minta dalam bergerak dalam waktu kurang lebih 1 detik atau 1000 milidetik gitu. Nah, nanti dia juga punya maksimal kecepatan untuk merubah posisinya ya. Misalkan dari 0 ke 90 tadi kita minta 1 detik. Berarti dia akan bergerak cukup lambat nanti 1 detik. Maksudnya dalam artian sini cukup lambat itu untuk ukuran motor DC bergerak dari posisi satu ke posisi lainnya dalam waktu 1 detik itu cukup lambat ya. Nanti kita bisa memprogramnya sampai mungkin 50 atau 100 milidetik per gerakan itu ya. Misalkan dari 1 ke 10 derajat, 1 ke 20 derajat, atau 1 ke 90 derajat. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi intinya di motor servo ini punya microcontroller yang juga nanti akan menerima perintah dari microcontroller di luar sini ya. Nah, entah dari microcontroller atau nanti dari Raspberry atau dari Galileo ataupun dari laptop misalkan bisa. Nah, jadi seperti itu cara kerjanya ya. Jadi dia punya sensor posisi. Nah itu yang kemarin kita tidak sempat bahas secara detail terkait dengan sensor posisi ini. Intinya adalah potensiometer. Kalau dia berubah, potensiometer ini dipakai di volume dari radio-radio atau tape-tape zaman lama itu ya. Kalau yang sekarang itu dia volumenya tidak menggunakan potensiometer ini. Jadi dia sudah digital. Nah kalau yang lama-lama ini kan masih menggunakan ini. Misalkan posisi paling kiri itu ya kemudian itu adalah posisi volume paling kecil atau bahkan tidak bersuara sama sekali. Kemudian posisi paling kanan itu ya, nah itu kemudian adalah posisi volume maksimal. Nah kalau rekan-rekan sekalian perhatikan biasanya itu mungkin sekitar 180 derajat ya antara posisi ini ya kalau misalkan gini ya, posisi volume itu ya, volume. Nah ini kan posisinya gini, posisi minimalnya paling kiri, kemudian posisi maksimalnya sebelah kiri sini. Nah ini kan 180 derajat nih kalau kita lihat. Nah jadi posisi 180 derajat dari potensiometer inilah yang digunakan atau dimanfaatkan oleh si microcontroller untuk membaca posisi dari sini situasi kita. Nah jadi apakah tadi 0 derajat, apakah 180 derajat sih posisinya. Dan bolak-balik kurang lebih seperti itu. Nah itu yang kemudian bisa juga memposisikan si tuas ini ke posisi derajat tertentu berdasarkan posisi dari potensiometer. Nah, biasanya kalau yang rusak itu biasanya kontrolernya yang rusak ataupun mungkin motor DC-nya rusak atau gearbox-nya. Tapi gearbox ini jarang rusak. Yang rusak itu potensiometer, ini mikrokontrol dan ini motor servo ya biasanya. Biasanya kalau yang kelamaan itu biasanya kebakar di sini, motor DC-nya kebakar atau kelamaan dioperasikan ininya kebakar. Ya, ini terkait dengan motor servo. Kalau ada pertanyaan silahkan diinterupsi ya. Sambil jalan karena waktu kita terbatas. Nah, ini motor servo yang banyak dijual di pasaran. Nah, yang kemudian kita bisa bedakan atau biasanya kan ada pertanyaan lagi. Yang kita perlukan motor servo yang kemudian gearbox-nya plastik, ya ini, atau gearbox-nya yang besi atau metal ya. Nah, kalau yang plastik biasanya depannya itu SG ini, tapi kita tidak bisa pastikan dari ini ya, dari serinya kadang-kadang. Cuman yang umum itu kalau SG itu adalah plastik gear, kalau MG itu metal gear biasanya. Ini kalau di merek tertentu, tapi kebanyakan merek-merek servo yang dijual di pasarnya itu sudah juga menggunakan ini, seri-seri ini. Jadi MG 995 artinya dia punya metal gear ya, serinya 995. Ini biasanya ada informasi torsinya berapa dari penjualnya. Ini MG 996 mungkin lebih tinggi lagi, torsinya bisa jadi lebih besar lagi ya dari yang kalau ini jelas ya kan metal gear tapi torsinya kecil. Ini lebih kecil lagi, ini paling kecil biasanya mini servo ya. Yang kemudian ini biasanya digunakan untuk keperluan pan-tilt kamera saja biasanya ini. Nah, ini juga di paketan yang kita nanti minta belikan ke kampus itu ada servonya yang kita bisa pakai untuk menggerakkan apa namanya si sensor ultrasonic yang ada di paketan itu. Nah, jadi ini yang membedakan antara metal gear dengan plastik gear. Jadi kalau plastik gear itu biasanya cepat aus ya kalau dia sering berputar atau sering bergerak. Tapi kalau yang metal gear relatif lebih awet ininya umurnya daripada yang menggunakan plastik gear. Itu tergantung sih, kadang-kadang metal gear juga bisa jadi ya umurnya lebih cepat rusak ya. Nah, jadi ini motor servo yang umum digunakan di dunia robotika ya.
Kemudian ada lagi motor servo, kita juga menyinggung motor servo yang lain ya. Ada hubungannya. Ini adalah motor servo biasanya di printer 3 dimensi. Ada yang pernah lihat? Yuda pernah lihat motornya printer 3 dimensi, printer 3D? Belum, Pak. Belum ya. Nanti Mungkin. lihat ya. Jadi biasanya dia Iya. punya 3 aksis, 3 Iya, Pak. aksis gitu. Oke. 3 aksis. Jadi dia ada 3 motor servo yang kemudian bahkan tidak hanya motor servo, biasanya ada motor apa sih namanya, saya lupa satunya itu motornya. Nah, ini salah satunya motor servo yang ini sebenarnya 360 derajat ini perputarannya kadang-kadang. Tapi kalau motor tadi ya untuk si apa namanya si robot itu biasanya yang 180 derajat. 360. Ini di motor mesin cetak atau printer 3 dimensi ataupun mesin CNC biasanya. Atau juga di mesin laser cutting, hasil pemotong laser biasanya. Dia menggunakan motor servo ini. Aduh, saya lupa nama motor satunya itu lagi. Nantilah ya. Ada lagi kok motor yang lainnya. Baik, kita lanjut dulu. Ini motor servo yang lain untuk keperluan yang lebih besar ya. Nah, kemudian motor servo yang juga sudah sempat kemarin saya bawa dan itu terpasang di robot humanoid adalah motor servo ini. Dynamic servo yang serinya AX12A. Tadi pagi kalau tidak salah saya lihat lagi harganya sekitar 700-an ribu lebih. Jadi ya kalau misalkan kemarin ada 18 servo ini maka kurang lebih sekian lah harga dari robot itu dengan kemudian ada bracket motornya, ada kontrolernya, ada baterainya, ada kameranya dan sensor-sensor lain. Nah, di motor ini bisa bergerak sudah 360 derajat ya. Artinya kalau tadi dia posisinya 350, 359, ini balik lagi ke 0 derajat. Nah, kalau kawan-kawan bisa perhatikan di sini ada garisnya. Ada yang lihat garis ini? Bal, lihat Bal? Atau Yuda lihat? Lihat, Pak, lihat. Nah, itu adalah posisi 0 derajat dari motor servo ini. Jadi biasanya kalau kita beli pertama kali, maka pabriknya akan memposisikan tuas dari ini ya. Kalau bahasa ininya namanya horn ini tulisannya. Horn. Ya, yang ini circle horn namanya. Nanti kalau di motor servo yang tadi yang di awalnya dia itu bukan circle, maksudnya tidak berputar, tidak lingkaran. Tapi saya lupa itu apa namanya hornnya itu. Nah, kalau yang ini namanya circle hornnya. Jadi horn yang kemudian sudah dirakit di sini katanya, kan assemble di sini satu kali. Ini B01 ya. Apa 801? B01 horn. Nah, ini dia biasanya dirakit dan diposisikan sesuai dengan garis. Ini adalah posisi 0 derajat dari servonya. Karena servo ini berputar 360 derajat, maka untuk bisa nanti kita operasikan dan di awal-awal biasanya sebelum kita memposisikan di posisi derajat tertentu, maka kita posisikan dia di posisi 0 itu. Jadi di manual user untuk merakit robotnya itu biasanya kita diminta untuk memposisikan semua servonya. Karena siapa tahu kan pada saat kita nyoba-nyoba gitu kan, dibongkar pertama kali, di unboxing, atau kemudian hornnya ini diputar-putar. Tapi sebenarnya tidak dianjurkan untuk memutar-mutar ini ya. Karena nanti kalau dia diputar tanpa diberi tegangan atau tidak melalui microcontroller, tidak melalui program di komputer ya, itu takutnya nanti dia gearboxnya bisa patah atau rusak. Nah, itu yang saya biasanya sampaikan ke kawan-kawan mahasiswa di robotika juga. Jangan putar sembarangan itunya ya, apa namanya, si tuas dari atau hornnya dari motor servo ini. Tapi kadang-kadang ya karena ingin nyoba gitu ya diputar aja. Karena kan kita nyoba juga ya di Banjarbaru itu saya putar 360 derajat. Nah, itu tidak boleh terlalu sering-sering dilakukan. Tidak untuk ditiru maksudnya, hanya untuk mencontohkan saja atau menyampaikan bahwa motor servo yang digunakan di robot humanoid itu bisa berputar 360 derajat. Tapi pun walaupun dia bisa berputar 360 derajat, itu biasanya tidak direkomendasikan untuk memprogram berputar segitu ya. Karena apa? Karena nanti yang jadi masalah adalah kabelnya. Kabelnya nanti ketarik ya, atau kepelintir pada saat dia berputar 360 derajat. Mungkin kalau hanya sekali tidak masalah. Kalau sudah 10 atau 15 kali bisa jadi ketarik, bisa putus itu kabelnya ya, karena kepelintir. Baik, ini torsinya ya. Satu motor ini tadi ya tanpa dia dibebankan roda ataupun misalkan nanti lengan robot lainnya itu 15 kilo maksimal nih. Tapi nanti kan ada perhitungan lagi sehingga untuk bisa
menjalankan robot itu bergerak misalkan berjalan itu, maka bagian kaki itu harus ditopang lagi dengan servo-servo yang lain untuk kemudian bisa bergerak secara bersama-sama. Tidak hanya satu servo saja menggerakkan. Nah, jadi si paket dari robot bioloid yang kemarin saya bawa ke kampus itu sebenarnya juga bisa dirakit untuk robot beroda seperti halnya yang ini, yang saya bawa ini ya, ini. Nah, ini yang ada di kamera sebelah. Nah, jadi bisa juga dibuat seperti itu. Karena dia menyediakan juga roda karetnya yang bisa dipasang di hornnya sini. Karena dia bisa berputar 360 derajat, itu kan lebih mudah untuk mengontrol gerakannya itu lebih presisi. Tadi sudah disebutkan juga dia bisa digerakkan dengan bahkan sangat-sangat presisi gitu ya, dia lebih presisi daripada kalau kita menggunakan motor DC biasa. Nah, tapi itu tergantung jenis servonya ya. Tadi kalau yang servo yang murah mungkin harganya berapa itu ya. Nah, untuk belajar di awal-awal itu biasanya posisi misalkan kita inginkan 90 derajat itu bisa jadi tidak 90 derajat, bisa jadi 70, 80 atau bahkan lebih dari 90 derajat. Jadi nanti kan kita beri perintah itu ya si motor servo dari microcontroller berupa berapa derajatnya dan berapa kecepatan untuk dia bergerak ke posisi itu dari posisi sebelumnya gitu ya. Nanti ada ininya. Nah, kalau tidak salah motor servo untuk robot berkaki di Steam Simic Banjarbaru itu diperintah kalau tidak salah per servonya itu sekitar 50 atau 100 milidetik delaynya ya, delay pergerakannya itu. Nah, itu yang kemudian digunakan. Kalau lebih cepat dari itu juga tidak akan bisa bergerak maksimal lagi dia. Bahkan bisa kacau nantinya gerakannya kalau terlalu cepat ininya ya, delay ataupun jeda waktu di masing-masing servonya itu. Nah, itu yang kemarin kita sudah program. Dan kapan insya Allah saya bawa. Mudah-mudahan ingat ya insya Allah. Nah, itu tadi motor servo ya. Ini sekarang jam 12.06. Nah, biasanya juhurnya 10 menit lagi kayaknya juhur. Kita lanjut dulu ya. Saya mohon maaf nanti kalau juhur ya. Ada aktuator yang berupa hidrolik nih ya. Hidrolik ini gampangnya sih dipakai di misalnya di ekskavator ya, motor atau mobil ekskavator. Itu kurang lebih seperti ini. Dia intinya adalah seperti sebenarnya aktuator yang hanya bisa memberikan posisi tuasnya itu ya. Alhamdulillah. Maju mundur itu aja, linear, dia tidak bisa bergerak berputar ataupun rotari tadi, dia hanya maju mundur, posisinya maju mundur. Tapi kalau yang si ini ya, si hidrolik itu biasanya posisi maju mundurnya itu bisa misalkan dia maju mundurnya maksimal anggap saja 10 cm gitu ya. Maka kalau dengan hidrolik ini dia kita bisa dorong hanya misalkan 1 cm, 2 cm, 3 cm perlahan gitu ya. 3 cm sampai maksimal 10 cm. Nah, begitu juga kalau mundurnya. Makanya ekskavator itu kan bisa halus ya gerakannya ya. Dari misalkan dia mengeruk mengeruk pasir atau tanah atau mengeruk yang lain ya, batu bara misalkan, dia kan bisa bergerak perlahan gitu. Gerakan piston silinder hidroliknya ini bisa per sentimeter gerakannya perlahan gitu, sehingga gerakan untuk mengeruknya itu bisa halus ininya, tidak langsung gerakannya kasar gitu. Ini kalau kasar kita kan gerakannya bisa jadi nanti malah tumpah ininya tanah ataupun batu bara yang dikeruk. Nah, untuk si silinder hidrolik ini ya, ini biasanya dioperasikan tadi sekali lagi menggunakan tekanan oli. Jadi oli yang kemudian dipompa oleh kompresor ke dalam silindernya ini yang kemudian mendorong tuas silindernya, entah dia nanti mendorong untuk maju ataupun mendorong untuk balik ke posisi awalnya. Nah, jadi ada dua bagian misalnya pompa si olinya itu dari kompresornya itu diarahkan untuk dia posisi mengeluarkan tuas silinder hidroliknya ataupun untuk mendorong masuk tuas silinder hidrolik itu dia. Jadi ini yang biasanya digunakan di mobil ekskavator itu ya. Jadi kalau misalkan kawan-kawan ingin melihat mobil ekskavator tapi real time, tapi mainan itu juga ada. Itu di mana banyak kalau dijual di pasaran itu yang harganya mahal biasanya kalau yang istilahnya miniatur dari mobil ekskavator yang asli. Itu sekian skalanya misalkan 1:50 atau 1:100 gitu ya. Jadi atau bahkan yang lebih kecil misalkan 1:20 gitu, itu kan besar tuh. Ada ekskavator mainan yang saya lihat itu dijual itu ya, dan bisa dinaiki oleh si
orang yang punya. Jadi dia cukup kuat untuk membawa beban mungkin di atas 50 kilo itu ya. Si operatornya, maksudnya si orang, dia pakai remote control kemudian duduk di atas eskavator mainannya itu kemudian di jalan sambil ngeruk. Nah itu dia. Jadi itu yang kemudian yang digunakan ya sebagai aktuator, tapi jarang yang menggunakan aktuator hidrolik ini di robotika ya. Tapi nanti yang banyak digunakan di robotika itu adalah yang jenis pneumatik nih, di bawahnya nomor 4 ini ya. Nah kita lihat apa itu pneumatik. Saya minta tolong lagi ke Yuda ataupun Iqbal. Yuda aja ya, Yuda aja. Ya, minta tolong lagi dicarikan di Iya, Pak. chat GPT ataupun di Google apa itu pneumatik dan cara kerjanya seperti apa. Baik, sambil menunggu ya. Ini ada gambarnya. Nah, pneumatik ini tulisannya ya. Ketemu? Sambil kita tunggu ya. Baik, kalau dilihat dari gambar sini ya, kita lihat sini sambil Yuda mencarikan pengertian lebih detailnya ya. Di sini ada reservoir atau istilahnya kompresor ya di sini. Kemudian di sini ada shut-off valve-nya atau istilahnya keran untuk menutup membuka udara yang ada di kompresor ini. Kemudian ada regulator. Regulator ini untuk menstabilkan atau meregulasi tekanan. Kalau dari kompresor langsung masuk ke silinder pneumatik ini ya, itu bisa jadi nanti pneumatiknya jebol karena terlalu besar tekanan yang langsung dialirkan dari kompresor. Kalau misalkan kita menggunakan regulator maka akan dikurangi dulu. Misalkan kalau tekanan kompresornya 10 bar atau 10 PSI misalkan ya, itu akan dikurangi menjadi 1 aja. Jadi semuanya nanti yang masuk ke silinder pneumatik itu hanya satu bar saja ya, 1 bar, satu Pascal misalkan. Saya tidak ingat itu namanya, 1 PSI gitu ya satuannya. Sudah ketemu Yuda? Sudah, Pak. Baik, minta tolong dibacakan lagi tentang pneumatik ya. Silakan. Ya, jadi sistem yang menggunakan tenaga yang disimpan dalam bentuk udara yang dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu kerja. Terus cara kerja dari sistem pneumatik memanfaatkan udara bertekanan dari kompresor yang kemudian didistribusikan ke sistem yang ada sehingga kapasitas sistem terpenuhi. Baik, terima kasih. Baik. Jadi Ya, Pak. tadi disebutkan ya, ini ada kompresornya. Kemudian kompresor itu mengalirkan udara nih, ada selangnya, selang plastik di sini ya, ada selang karet. Kemudian di sini kalau yang ini agak lengkap ya. Di sini dia punya valve, jadi shut up valve-nya atau kalau di kompresor di pinggir-pinggir jalan itu kan ada kerannya biasanya, keran udaranya. Nah, kemudian kalau di kompresor di jalannya itu tidak punya regulator nih misalnya, tapi dia punya indikator tekanan dari si ininya, si udara yang ada di tabung kompresornya ini. Nah, kalau sini kan ini sebenarnya intinya kalau tegangan itu ya, kalau regulator tegangan di listrik ya itu misalkan listriknya dari 12 volt diregulasi atau diturunkan menjadi 5 volt saja. Jadi kalau misalkan nanti tegangannya naik dari 12 ke 20 misalkan dia masih bisa tetap menstabilkan tegangan. Kalau ini konteksnya adalah angin ya, tekanan angin, tekanan udara. Jadi kalau misalkan di sini ada tadi 10 bar atau 10 PSI misalkan, nah, satuan tekanannya itu kalau masuk sini tinggal 1. Artinya nanti yang masuk ke sininya, ke linear aktuator si pneumatiknya tekan 1 saja. Nanti kita biasanya ngukur dulu ya. Kalau misalkan digunakan nih, ini kalau misalkan dia untuk mendorong pull keluar nih, ini dia perlu tekanan berapa? Ini nanti bisa diatur di regulatornya sini. Kalau misalkan dia perlu 1 aja cukup, ini regulatornya dibuat ke posisi 1. Kalau dia perlu 1,5, diposisikan 1,5. Nah, sekarang apa fungsi solenoid? Ini adalah sebenarnya fungsi saklar magnetik yang kemudian saklar magnetiknya itu akan mengalirkan atau tidak mengalirkan udara yang tadi berasal dari regulator sini. Jadi silinder si pneumatik ini sebenarnya prinsipnya sama dengan si prinsip hidrolik tadi ya. Hanya saja dia didorong tidak menggunakan cairan oli, tapi dia didorong menggunakan udara di sini, udara bertekanan tinggi. Jadi kalau dia masuk dari sini misalkan ini akan terdorong keluar sini ya anunya, tuasnya ini. Nah, tuas ini akan terdorong keluar, tapi nanti sebenarnya ada lagi nanti jalur masuk kan di sini ya.
kalau diberi tekanan udara ya dari selenoid yang berikutnya, selenoid yang kedua ya, di sebelah sini misalkan, maka dia akan membuat ini masuk tuasnya ini ya, dan atau sebaliknya ya. Nah, jadi bisa masuk, ini keluar ya, bisa masuk ke sini, masuk kembali ya ke posisi awalnya seperti ini. Jadi selenoidnya kalau misalkan ini adalah jenis silinder pneumatik yang bisa maju mundur ya, biasanya juga untuk keperluan di industri atau keperluan robotika kita perlu dua ini, maju dan mundur. Tapi memang sementara karena biayanya mahal, karena kita tidak punya kompresor, kita tidak punya peralatan-peralatannya, kita hanya punya silindernya itu satu, kita punya selenoidnya satu, ini selenoid di laboratorium robotika itu. Tapi selenoidnya juga 220, bukan selenoid 12 volt ataupun 6 volt, tapi selenoid 220. Itu yang kemudian mungkin waktu itu kawan-kawan yang di tim robotika itu salah beli gitu. 20 dia tidak melihat, harusnya 12 volt cukup. 12 volt DC ya, bukan 220 volt yang PLN AC, tegangan AC itu. Nah, itu cara kerjanya sini ya, si pneumatik intinya adalah ada udara yang kemudian dialirkan ke sini ya. Ke silinder pneumatiknya, bisa nanti gerakannya kalau maju misalkan dia maju keluar gitu ya, kemudian mundur itu balik lagi ke dalam dengan memanfaatkan tekanan udara itu yang kemudian dialirkan melalui selenoid. Nah, selenoid ini yang mendapatkan perintah dari mikrokontrol ya. Kemudian kalau misalkan diberi tegangan 12 volt gitu ya di sini ya, maka tegangan 12 voltnya ini kemudian mengalirkan atau membuka katup udara yang tadi mengalir dari regulator ke sini. Ya, mengalir dari regulator ke sini ya, mengalir dari tekanan udara sini, karena dia diberi tegangan 12 volt di sini akan mengalir ke lewat belakang ini. Dan lewat belakang ini kemudian bisa jadi mendorong situasi ini. Nah, sebaliknya kalau misalkan di selenoid yang lain, ini selenoid A misalkan, kita punya selenoid lagi di sini yang kemudian juga mengalirkan kalau diberi tegangan 12 volt ya ke silinder selenoidnya, silinder pneumatiknya di sini, maka itu akan membuat tuasnya ini menjadi masuk ke dalam sini. Nah, jadi selenoid ini ya sekali ya, dia tidak bisa bolak-balik ya, dia hanya sekali kalau dibuka mengalir ke sini kemudian ke sini. Nah, bisa jadi ada selenoid yang baru lagi itu yang sebaliknya ya, kalau misalkan diberi tegangan 1 misalkan 1 atau 10, maka akan membuka katup yang sini. Kemudian kalau dia diberi 01 akan membuka katup yang lainnya lagi. Itu yang 2 jalur ya, anunya selenoid valve-nya. Saya lupa yang di laboratorium robotika itu yang jenis yang mana, tapi dia kalau tidak salah hanya 1 aja. Mohon maaf sudah ajan ya, sambil kita selesaikan beberapa slide lagi. Nah, jadi aplikasinya ini kalau di robotika salah satunya adalah penendang bola. Tapi kita tidak gunakan ini karena terlalu mahal ininya, modalnya untuk bisa menggunakan model ini ya. Nah, kita gunakan ini untuk penendang bola ya. Ini aktuator yang lain. Ini solenoid linear yang digunakan oleh door locker mobil. Jadi tadi saya menyebut ada pengunci pintu mobil, penguncinya ya, yang biasanya kalau di mobil-mobil lama itu kan di atas bawah aja, tekan atas, tarik ke atas atau dorong ke bawah. Itu dia menggunakan ini. Jadi kalau misalkan Yuda memencet remote mobil untuk membuka, maka biasanya ini di posisi keluar gini ya. Nah, posisi keluar gini. Nanti kalau misalkan Yuda pencet untuk mengunci di remote-nya, itu akan posisinya narik ke dalam sini. Nah, ini. Ya, itu yang terjadi di door locker mobil kita ya. Jadi ada nanti central door lock-nya lagi yang kemudian itu menerima perintah dari remote mobil. Nah, itu ya contohnya. Kalau di aplikasi robotika yang di tahun kemarin 2020 dan tahun ini 2023 kita gunakan untuk menendang bolanya. Ya. Baik, saya lanjut lagi. Oke. Kemudian kita lihat dulu. Alhamdulillah. Jadi yang kita kemarin pesan itu adalah kurang lebih seperti ini ya paketannya. Lah. Sambil jalan ini. Ya, sambil dilihat. Ada
ada bagian-bagian yang ada di paket robot ini. Masih gambar yang sama tapi posisi berbeda. Sambil nunggu orang ajan ya di kampus, dekat seberang kampus. Baik, kita lanjut sedikit lagi ya. Ada 1 atau 2 slide lagi. Nah, ini yang kita kemarin mintakan ke kampus dan mudah-mudahan nanti bisa diberikan oleh kampus dan kita bisa rakit sama-sama, kita bisa operasikan, kita bisa program sama-sama di sini. Yang nanti dipakai ini baterai boxnya kayaknya tidak bisa karena baterai bisa juga dipakai, tapi saya kemarin itu juga minta tempat baterai atau baterai box yang untuk 18 baterai 18650. Jadi baterainya bisa dicas. Kalau baterai biasa itu kan kita harus beli baterai cas terlalu banyak. Jadi itu baterainya lebih besar kapasitasnya, tidak terlalu sering dicas. Jadi kalau misalkan nanti dipakai sama-sama kawan-kawan itu kan bisa cukup lama nih ya robotnya dijalankan. Ada lain-lain di sini, ada driver dan lain-lain. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya aja ya. Ini ada Arduino Uno, saya kira sudah sempat dipraktekkan di pertemuan mata kuliah microcontroller. Kemudian ini Centrotronic sempat kita bahas kemarin. Kemudian tadi sudah saya bawa, saya perlihatkan, nanti akan dibawa ke kelas ya secara offline. Nah, kurang lebih seperti itu ya yang kita sudah ajukan ke kampus. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan ditanyakan. Ada kurang lebih waktu 9 menit lagi. Ada pertanyaan, Yuda? Tidak ada, Pak. Baik, Bal dan lain-lain. Aisyah? Nah, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya. Oke, terima kasih. Saya cukupkan dulu karena waktunya sudah zuhur. Kawan-kawan harus sholat zuhur, dan ada yang mau istirahat dan akan berganti ke mata kuliah yang lain jam 1. Saya cukupkan dulu. Untuk materi hari ini akan kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, dan tidak kurang apapun, dan tidak ada yang menghalangi. Seperti tadi, saya harus ternyata mengerjakan rekapitulasi pelaporan kinerja dosen-dosen SIMIK Banjarbaru. Di aplikasi ada sekian banyak dosen, itu ada 40-an dosen yang harus saya rekap hasil kinerjanya yang dilaporkan ke ketua. Baik, saya kira itu dulu. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun belibet pada saat menjelaskan materinya ataupun apa yang ada di slide. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.